Halo, selamat pagi, Sobat RTD. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Bagaimana kabarnya Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD selalu dalam kondisi yang tenang, sehingga damai sering hadir, bahagia mudah dirasakan, dan akhirnya sejahtera bisa disadari bahwa sekarang pun kita sudah luar biasa sejahtera. Oke Sobat RTD, itu doa saya buat saya pribadi, orang-orang sekitar saya, dan juga buat Sobat RTD untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga jika kita bisa tenang, bisa mudah merasakan damai dan bahagia, maka kita akan mudah juga berbagi energi, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hasil akhirnya dunia ini akan jadi lebih banyak orang yang merasakan ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan. Makin banyak di sekitar kita mewujud hal-hal yang luar biasa. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai hasil obrolan saya dengan Mochi, dengan istri saya pagi tadi. Isinya adalah lakon kehidupan. Kita ini punya jalannya masing-masing. Kita ini punya lakon kehidupannya masing-masing. Dan saat ini kita sedang melakoni, kita sedang menjalani hidup kita. Bagaimana dengan Sobat RTD? Apa lakon kehidupannya saat ini? Sedang menjadi apa? Sedang menjadi siapa? Dan bagaimana kondisinya? Menurut saya pribadi, menurut ilmu yang saya pelajari, ilmu energi spiritual Nusantara, sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2022, setiap orang memiliki lakon kehidupannya masing-masing. Tidak ada yang sama, tidak ada yang kita tidak bisa iri dengan lakon kehidupannya orang, karena setiap orang itu punya lakon kehidupannya masing-masing. Oh si A begini, si B begini, saya pengen begitu. Nah, nggak bisa juga. Mau kita pilih untuk melakoni hal tersebut seperti orang yang tadi kita irikan kemampuannya, lakonnya, ya nggak bisa juga. Dan sebagian besar dari kita, termasuk saya, yang dilihat itu hanya kulit luarnya, dan yang dilihat itu hanya apa yang sedang terjadi. Kita nggak bisa ngelihat bagaimana sampai bisa si orang tersebut bisa mendapatkan lakon kehidupan seperti itu, baik itu untuk hal yang positif ataupun sebaliknya. Kalau hal yang positif kita nggak pernah tahu juga bagaimana persiapannya, bagaimana usahanya, sudah melakukan apa saja dia, sudah mengorbankan apa saja dia. Bisa di kehidupan saat ini, bisa di kehidupan sebelumnya. Dan ini semua sudah digariskan. Kenapa saya bilang sudah digariskan? Yang menggariskan ini Tuhan melalui alam semesta yang mengatur gitu ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun lakon kehidupan yang kita jalani saat ini,
sesungguhnya itu adalah hasil dari pilihan kita. Gampangnya dari kecil kita sebetulnya sudah memilih gitu, untuk bisa jadi seperti ini. Yang repot itu kalau nggak sengaja dipilihkan orang lain. Dan karena itulah saya membiasakan dan saling mengingatkan juga dengan Mochi, dengan istri saya itu, bahwa kita nggak mau ngasih Akasa itu harus begini, harus begitu, enggak. Kita hanya mempersiapkan dia, memberikan dia kemampuan paling dasar yang harus dimiliki, sehingga dia bisa memilih nantinya lakon kehidupannya sendiri dan menjalani lakon kehidupannya itu dengan lebih menyenangkan. Apa kemampuan dasar yang saya dan istri siapkan untuk Akasa? Yaitu kemampuan untuk bisa menjadi lebih tenang pada setiap kondisi dan memperbanyak asupan kasih sayang pada dia. Kedua hal tersebut yang menurut saya dan istri adalah dasar dari segalanya. Kemampuan menenangkan diri. Ya kalau saya pribadi atau Sobat RTD kan latihannya relaksasi energi. Kalau Akasa juga saya nggak mengharuskan dia untuk bisa meditasi, untuk melakukan relaksasi energi, melakukan ibadah khusus ini itu, enggak. Saya hanya mencontohkan lewat aktivitas yang saya lakukan dengan istri. Saya ibadah, nggak saya ajak dia, tapi saya biarkan dia ada di sekitar saya dan istri. Saya baca kitab dengan istri, ngaji gitulah, nggak saya ajak juga dia, tapi saya biarkan dia ada di sekitar saya dan istri. Begitu juga dengan meditasi atau relaksasi energi, ya saya biarkan dia juga melihat saya untuk melakukan itu. Lama-lama, sekarang umurnya 5 tahun, dan di tahun kelima ini, 5 jalan lah ya, di tahun kelima ini dia suka melakukan sendiri gitu. Kemudian dia mulai bisa menenangkan dirinya sendiri. Istilahnya bagi dia mengontrol dirinya sendiri. Kemudian di saat-saat tertentu dia minta diam. Di saat-saat tertentu dia ngajak saya ibadah, dia ngajak saya sholat. Di saat tertentu tiba-tiba saya lihat dia megang tabletnya itu hanya Sabtu Minggu ya, hanya ketika libur gitu. Nah, ketika dia di waktu-waktu khusus juga tiba-tiba dia itu sudah buka aplikasi kitab Al-Quran maksudnya. Kemudian karena dia belum bisa membaca gitu, yang dinyalakan bagian soundnya, jadi keluar suara orang ngajinya begitu. Kalau ditanya ngapain gitu, dengerin ini gitu. Kalau ditanya lagi ngapain, lagi ngontrol diri, lagi berusaha diem, lagi pengen diem gitu. Nah, itu kemampuan dasar yang saya coba berikan. Oh, satu lagi, setiap pagi dan malam memperbanyak berpelukan. Jadi berusaha berbagi kasih sayang. Kemudian juga rajin ngobrol, apapun harus diobrolin begitu. Jadi prinsipnya keterbukaan, ada saling obrol begitu. Saya pun kalau misalnya nganter sekolah kayak gini, ini tadi saya baru nganter sekolah gitu. Kemudian saya tinggal di sekolah dia sampai jam 4 sore. Nah, ketika ketika berangkat sekolah saya juga selalu cerita hari ini mau ngapain,
mau buat video apa, mau buat artikel apa, mau ketemu dengan siapa, apa tema obrolannya gitu. Bukan tema-tema anak kecil, tapi saya anggap dia orang dewasa yang saya jadikan teman sharing gitu. Saya jadikan teman ngobrol, tanya pendapatnya dia begitu. Dan saya mendorong dia untuk bisa berpendapat gitu, dan berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang menurut saya yang nantinya akan membuat dia bisa memilih kemudian menjalani lakon kehidupannya sendiri. Kemudian skill-skill dasar saja yang saya berikan kepada dia. Karena saya yakin nantinya dia juga akan memperlengkapi dirinya dengan skill-skill yang dia butuhkan untuk menjalani lakon kehidupannya. Dan saya dan istri hanya sebagai teman, sahabat. Nggak terlalu ortodok lah sebagai orang tua gitu. Saya dan istri itu pengennya nantinya itu jadi sahabatnya dia. Saya tidak pengen ditakuti juga, saya hanya pengen ya sebagai sahabat, teman ngobrol, teman sharing, sekaligus juga orang tuanya kan. Nah, sebetulnya dari kecil itu kita sudah tahu talenta atau bakat apa yang kita miliki, atau ketertarikan apa yang kita miliki. Oh, misalnya saya tertarik dengan A, dengan B, dengan C gitu. Nah, ini yang menunjukkan sebetulnya talenta kita. Apa talentanya? Nah, dari situ ketahuan. Talenta ini sebetulnya adalah sebuah skill, bawaan dari jiwa kita, bawaan dari berkali-kali life cycle atau reinkarnasi. Dari situ tentunya timbul sebuah skill, sebuah ketertarikan, sebuah talenta kita untuk kali ini itu ingin menjalani hidup seperti apa, pengennya seperti apa, seharusnya seperti apa, dan bagaimana cara menjalaninya. Coba sobat RTD lihat dirinya. Kira-kira ada talenta apa di sana? Kira-kira ketertarikannya untuk apa? Kepada apa? Bisa jadi ketertarikannya itu yang mengarahkan kepada talenta atau bakat yang ada di dalam jiwanya. Sehingga bila itu yang dijalani, maka jiwanya itu akan senang sekali. Dan ingat-ingat juga di video sebelumnya saya share mengenai kita ini drivernya, kita ini bosnya. Bukan kita sebagai penumpang, bukan kita sebagai bawahan. Kita ini jiwa ya, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan fisik. Dan kita yang mengendalikan, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan fisik, bukan. Ingat-ingat itu. Coba disadari, coba dilihat kembali. Ada talenta apa? Ada ketertarikan apa? Itu yang akan mengarahkan kepada lakon hidupnya. Kalau itu yang dijalani, maka hidup itu jadi sangat menyenangkan. Menjalani ketertarikannya, melakukan hobinya, tapi juga bisa hidup dengan lebih baik begitu. Dan menjadi sebuah profesi. Coba lihat-lihat, pahami dirinya sendiri, arahkan ke arah yang sudah direncanakan. Rencanakan dari semenjak awal. Kalau sekarang di umur saya ini, saya hanya mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang saya bisa. Tapi dulu ketika umur saya masih belasan, saya berusaha mendapatkan atau memiliki atau melatih diri sehingga mempunyai berbagai macam skill yang sesuai dengan ketertarikan saya.
Nah, di usia 20-an ketika selesai SMA kemudian kuliah, itu pun begitu. Dari skill yang didapat di bangku kuliah kemudian diaplikasikan pada pekerjaan. Mulai mengerucut. Kemudian berusaha mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Dan harus berani mengasah skillnya itu pada sebuah pengalaman, pada sebuah situasi, dan pada kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang lain, yang beragam gitu. Kemudian nantinya di usia yang sudah lebih matang, 30-40, ya hanya sudah tahu bisanya apa, ya tidak mencari bisanya yang lain, ya sudah maksimalkan aja di situ gitu, dan jalani. Dan sangat indah, sangat menyenangkan bila itu didapat di umur yang lebih awal hal tersebut gitu. Nah, spiritualitas kita ini tentunya menurut saya pribadi dari ilmu yang saya latih ya, ilmu energi spiritual Nusantara, itu menggerakkan kita, mengarahkan kita ke sana. Kemudian memperlengkapi diri kita ini dengan kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini yang membuat kemampuan lain, skill-skill lain dalam hidup itu bisa jadi lebih mudah untuk dimiliki dan dipergunakan. Kemampuan dasar ini seperti kalau Akasa ya, kemampuan dasarnya yang saya latihkan adalah menenangkan diri, masuk pada kesadaran jiwa tenang, mengontrol dirinya sendiri, kemudian mengamati pikirannya, pelan-pelan mengarah ke situ gitu. Nah, itu kemampuan dasar yang harus kita miliki. Dan nggak akan heran bila kemampuan dasar itu sudah kita miliki, tiba-tiba aja kita tahu, oh talenta saya ini, oh saya ingin maksimalkan di bidang ini, oh saya ingin fokus ini gitu. Tiba-tiba aja bisa ngerti. Itu kalau kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Nggak semudah yang saya ucapkan, tentunya perlu praktek dan latihan, praktek, kemudian punya banyak pengalaman menerapkan relaksasi energi, masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang kita miliki. Jadi bisa ngatur pikirannya. Overthinking boleh, tapi ya harus teratur, karena pikiran memang begitu kerjanya. Baper boleh, tapi jangan baperan, karena memang itu ekspresi dari jiwa kita. Boleh saja, dan memang ya begitulah bekerjanya kan. Tapi ya nggak jadi baperan, mudah terbawa oleh perasaan, karena lebih banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Nah, Sobat RTD, biar nggak kelamaan deh, coba Sobat RTD ini sharing, apa sih lakon kehidupannya sekarang, sedang menjalani apa, atau pengennya ke depan itu seperti apa. Sudah dapat belum lakon kehidupannya sendiri, jalan kehidupannya sendiri? Kalau belum dapat, ayo mulai dicari, ayo mulai dijalani lakon kehidupannya, sehingga sandiwara maha besar yang dikasih oleh Tuhan ini bisa kita jalani. Yang awalnya kita hanya sebagai bahan permainan, ini bisa ikut mulai bermain pada kehidupan ini, di jalan hidup kita sendiri, di lakon kehidupan kita masing-masing. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi video ini, saya berikan link ke artikel saya yang bisa menambah referensi ke tema ini. Jangan lupa juga please like, comment, subscribe, dan share video ini, sehingga makin banyak orang yang tertrigger, terpicu untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan
bakat atau talenta yang mengarah kepada lakon kehidupan jiwanya masing-masing pada kehidupan kali ini. Terima kasih udah nonton ya. Dan maafkan kalau ada salah kata serta kalimat dari saya. Itu aja dulu. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.